Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana pengembangbiakan atau pemindahan anak-anak aglonema yang kita cintai. Pada kesempatan ini alhamdulillah di katakanlah taman kecil ini sudah Allah kehendaki beberapa indukan daripada aglonema sudah keluar tunas, artinya aglonema ini siap untuk berkembang dan mengeluarkan anak. Contohnya ini di Mahaseti itu sudah ada muncul tunas lagi ya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, kita akan coba bagaimana untuk memindahkan anak daripada aglonema. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemindahan anak aglonema ini. Yang pertama kita siapkan larutan B1. Ini teman-teman, larutan B1. Campurkan dengan air. Kemudian yang kedua larutan fungisida. Adapun fungsi daripada B1 ini, rekan-rekan sekalian, ini larutan B1 ini fungsinya untuk penyegaran, tingkat kesetresan tanaman akan berkurang, juga terdapat beberapa suplemen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Kita masukkan ke dalam air tadi. Ini adalah antrakol. Dia berfungsi sebagai fungisida. Fungsinya adalah untuk antisipasi jamur ya, Jadi pohon yang sudah bertunas kita masukkan terlebih dahulu kepada larutan B1 ini agar tidak stres. Kurang lebih 30 menitan lah, kalau terlalu lama 20 menit cukup. Kemudian kita angkat. Kita masukkan ke larutan fungisida yang ini. Di sini kurang lebih 15 menit, jangan terlalu lama. Kemudian kita angkat tanaman yang sudah dilarutkan di dalam fungisida. Maka teman-teman sekalian dapat melihat bagaimana pertumbuhan ataupun kondisi daripada akar tanaman yang kita akan pisahkan. Nah, ini contoh untuk Red Sumatra. Untuk tanaman Red Sumatra ini akarnya cukup lumayan bagus lah untuk ukuran ini. Nah, kalau rekan-rekan melihat di sini ada akar yang kurang bagus, warna coklat ataupun lembek, itu dibuang saja teman-teman, karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bahkan busuk ya. Nah, ini untuk Red Bordeaux sangat segar sekali akarnya. Nah, untuk akar-akar yang segar ini ciri khasnya adalah putih ya, segar gitu, dan tidak lembek. Nah, oke, setelah kita pastikan tidak ada akar yang tidak baik, baru kita akan memindai anakan mana yang akan dipisah. Nah, ini kebetulan saya sudah pisahkan, tapi saya akan coba deskripsikan bagaimana cara untuk memisahkannya. Rekan-rekan lihat di sini ada hasil sayatan yang di tengah, ada juga yang di bawah. Kenapa saya lakukan itu? Yang di tengah ini berarti anakan tidak bisa diikutsertakan dengan bonggolnya, karena kalau kita ambil bonggol di atas ini itu akan berpengaruh terhadap indukannya nanti ke depan. Nah, yang atas ini saya akan bawakan hasil sayatannya seperti ini. Ini posisinya di atas, ini Red Sumatra ya. Nah, yang ini teman-teman, nah ini yang Red Bordeaux, ini posisi di atas, dia tidak disertai dengan bonggol karena memang posisinya di atas. Kalau kita sertakan bonggolnya maka akan mempengaruhi kondisi akar indukannya. Ada juga tanaman yang posisinya di bawah. Ini saya sertakan dengan bonggolnya karena posisinya berada di bawah akar daripada tanaman tersebut, maka saya sertakan. Bagaimana pertumbuhan anak-anakan yang kita pisahkan?
yang disertai tadi bonggol ataupun tidak. Dari hasil beberapa literasi digital yang saya lakukan dan hasil mengamati tayangan-tayangan para senior, justru anakan yang terdapat bonggol ini dia akan berkembang lebih pesat dan lebih cepat gitu, karena mungkin daya serap daripada akar-akarnya begitu bagus, sedangkan yang tidak disertai akar ya tumbuh juga sih, cuman kecepatan pertumbuhannya kurang secepat yang dengan bonggol. Kemudian anti daripada bakteri-bakteri juga dapat dihindari yang anakannya disertai dengan bonggol. Nah, setelah kita potong anakan tadi menggunakan pisau yang cukup tajam ataupun silet dengan hati-hati teman-teman, maka hasil sayatan itu kita olesi dengan kembali kepada antrakol yang tadi. Nah, kalau yang ini cair untuk pohon indukan, kalau untuk mengolesi cukup dipastakan saja, dipastakan, kemudian dioleskan di sini. Ada juga senior-senior kita yang menggunakan betadine dulu, kemudian keringkan, setelah kering double protect dengan fungisida, itu lebih bagus. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi kita rekan-rekan sekalian. Hasil sayatan indukan pun kita berikan olesan daripada antrakol ini untuk mencegah dampaknya nanti untuk indukannya. Jangan sampai ketika dipisahkan kita tanamkan lagi indukannya justru mengalami kendala. Nah, ya seperti itu, bahkan bisa mati karena busuk akar. Anakannya juga sama seperti ini rekan-rekan sekalian. Tuh. Hasil sayatannya dibalur atau diolesi dengan antrakol atau betadine. Biarkan sampai kering. Biarkan sampai kering, tapi tidak di bawah terik matahari. Karena itu akan berdampak kepada tingkat kesegaran ataupun kelangsungan daripada indukan ataupun anak-anak yang kita pisahkan untuk ditanam kembali. Nah, setelah kita pisahkan sambil menunggu kering, kita siapkan media. Dalam media ini rekan-rekan, besarnya pot yang kita gunakan lihat daripada size daripada akar. Kalau size-nya kecil seperti ini, cukup menggunakan pot yang kecil, dibentuklah ya. Bentuk, kita masuk. Nah, jangan dipaksakan ketika akarnya sebesar ini size-nya, kita gunakan pot yang berukuran besar seperti ini. Nah, ini mungkin dari beberapa hasil literasi juga koordinasi ataupun konsultasi dengan beberapa senior. Di dalam tempat yang besar ini ataupun yang ini rekan-rekan sekalian, itu media semakin banyak, artinya kandungan air pun untuk mengeringkan ataupun mempertahankan kelembaban semakin lama, sehingga yang dikhawatirkan adalah dampak daripada kebusukan akar yang terjadi pada anak-anak aglonema kita. Maka saya sengaja mencari pot-pot yang disesuaikan dengan besarnya akar. Nah, contoh pot size daripada akar ini sebesar ini, kita gunakan pot yang ukuran kecil seperti ini sehingga dipas gitu ya. Nah, walaupun ini tangkainya kecil tapi akarnya besar, ini bisa ditempatkan di pot yang agak besar seperti ini. Nah, ini adalah manfaatnya, pertumbuhan akar lebih cepat, tingkat kebusukan akar bisa dihindari, dan pertumbuhan bisa seimbang antara akar, daun, dan batang seperti itu. Rekan-rekan sekalian atau teman-teman, media yang digunakan di sini adalah ada campuran sekam bakar, sekam mentah dengan perbandingan 1 sekam mentah dan 2 sekam bakar. Sekam bakar ini mungkin fungsinya untuk porositas di dalam media. Sebelum media dimasukkan campuran ini yang juga sudah difermentasikan selama 8 hari lah kurang lebih ya, dicampur dengan kapur dolomit dalam karung, kemudian disiram dengan air antrakol, simpan 8 hari atau 2 minggu lah maksimal, baru dimasukkan ke dalam media. Tapi hati-hati, sebelum media ini diisi dengan media campuran ini, maka kita gunakan porositas, yaitu menggunakan styrofoam. Styrofoam yang ini teman-teman kita masukkan,
seperti ini ya, kurang lebih seperempat daripada potnya gitulah, seperempat dipotong kecil-kecil styrofoamnya. Fungsinya untuk menghindari genangan air yang mengakibatkan busuknya akar. Nah, setelah dipenuhi dengan seperempat bagian daripada styrofoam, baru kita taburi campuran daripada media yang akan kita gunakan, seperti itu. Nah, ini seperti ini tampaknya. Sebelum seperti itu ini dimasukkan ke dalam pot, pastikan dia kering dulu. Akar-akar yang terdapat di sini juga, terutama di sayatannya, ini pastikan kering. Ada juga senior-senior kita yang menggunakan kipas angin kecil untuk mempercepat tingkat pengeringan. Itu lebih baik. Disesuaikan saja kondisinya teman-teman sekalian. Saya lagi menunggu kering ini, kebetulan hari cukup mendung, jadi mungkin agak lama, atau nanti kita bantu dengan kipas angin. Hanya satu yang perlu diperhatikan, sebelum media ditempati oleh anakan ataupun pohon aglonema, maka kita gunakan ini, puradan 3GR. Fungsinya dia sebagai insektisida ya, insektisida. Ini bisa ditaburkan daripada setelah styrofoam masuk, kemudian taburi dengan tanah ataupun media, kemudian kita taburkan puradan ini. Fungsinya untuk menghindari adanya binatang-binatang mikro ataupun cacing, ulat dan sebagainya yang bisa menghambat pertumbuhan akar. Diharapkan dengan seperti ini, ulat, cacing dan sebagainya bisa terhindar. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Ini kita tunggu sampai kering dulu rekan-rekan. Dan ya seperti inilah kondisinya. Kita menunggu kering dulu daripada anakan-anakan yang sedang kita pisahkan. Anakan daripada aglonema sudah kering dari balutan ataupun olesan betadine ataupun antrakol. Maka kita akan mulai menanamnya atau memasukkannya ke dalam media yang sudah kita siapkan. Lapisan paling dasar adalah styrofoam yang kita bahas tadi, kemudian taburi media, kemudian kita taburkan puradan. Ini fungsinya sudah saya deskripsikan tadi sebelumnya. Kemudian taburi sedikit lagi, menutupi. Walaupun puradan ini kena akar, tidak akan menjadi masalah. Nah, ini size akar sudah dipertimbangkan dengan size pot yang kita gunakan. Kita bentuk akarnya. Maaf, saya gunakan sebelah tangan. Saya di sini making video sendiri. Nah, seperti itu. Kita bentuk saja. Oke. Kemudian kita taburi. Media untuk anakan aglonema ini. Nanti rekan-rekan atau teman-teman bisa memposisikan anakan ini sentral di tengah dengan membentuk akar-akar yang ada di anakan ini, supaya dari sisi estetikanya kelihatan bagus seperti itu. Ini kasih media secukupnya. Rekan-rekan bisa lihat ini anakan daripada Fred Sumatra, kebanggaan orang Indonesia dari Sumatera, produk grade Hambali, seperti itu. Yang kita padatkan, kita tambah lagi. Ya, seperti itu. Seperti ini rekan-rekan hasil jadinya. Ini adalah untuk akar yang kecil. Nanti untuk akar yang besar, sesuaikan di pot atau ukuran pot yang sudah disiapkan. Nah, sebesar ini cukup untuk membentuk akar sebesar ini. Prosesnya sama, siapkan dulu styrofoamnya, masukkan, kemudian media, pakai puradan kita masukkan. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya.
dari proses pembentukan pembentukan atau pemindahan anak dalam keadaan basah aglonema ini ke media yang baru. Penyiraman tidak perlu dilakukan, paling sekitar 3 atau 4 hari setelah media ini kering, kemudian kita lakukan penyiraman. Adapun teknik penyiraman nanti kita akan bahas pada tayangan berikutnya. Hanya di sini ada indukan yang sudah saya pindahkan ke media tanam. Ini udah agak gelap cuacanya teman-teman sekalian. Nah, jika media ini kering, maka kita lakukan penyiraman, dan penyiraman pun kita lakukan dengan air campuran antrakol atau bisa disatukan dengan B1 untuk antisipasi jamur dan penyegaran daripada pohon yang kita tanam. Ya, ini disiram dulu sampai kuyup. Ini kita lihat porositasnya cukup baik. Kemudian satu lagi teman-teman, kita lakukan penyiraman untuk indukan red borju. Ya, seperti itu. Jadi kalau medianya kering bisa lakukan penyiraman, tetapi kalau seperti anak-anakan yang di atas, yang kecil itu, karena medianya sudah basah, tidak perlu dilakukan. Baik teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saran, ataupun sanggahan untuk kritik membangun, silakan diisi di komentar, di subkomentar. Jika rekan-rekan membutuhkan video ini, syukur alhamdulillah sebagai amal jariah saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pengembangan ke depan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan para senior dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di channel yang sama dengan uraian-uraian yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.